Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, teman-teman. Ya, kita di sini akan memulai rekaman materi untuk mata kuliah linguistik transdisipliner, yaitu psikolinguistik ya, untuk separuh semester pertama. Yang akan mengajar teman-teman di separuh semester pertama ini adalah saya. Ya, ini nama lengkap saya, Harwinta Yuhria Anjarningsih. Dan kemudian ini nama panggilan saya, ya bisa memanggil dengan nama Wiwin. Ya, ini nama panggilan saya. Silakan. Nah, kita di sini akan membahas psikolinguistik ya di apa namanya kurang lebih 7 sesi yang kemudian nanti di sesi 8 akan ada UAS ya untuk detail apa namanya evaluasi ada nanti di slide berikutnya. Baik. Pertama sekali saya ingin membahas dulu ya ini ya tadi ya sudah diperkenalkan sedikit. Jadi untuk blok psikolinguistik ini ya di separuh semester pertama semua kegiatan bersifat individual. Ya, semua kegiatan bersifat individual. Kemudian video perkuliahan insya Allah sudah siap 1 minggu sebelum hari H. Ya, jadi untuk minggu depan ya untuk minggu kedua maksud saya di minggu pertama akan sudah siap rekamannya, untuk minggu ketiga di minggu kedua sudah siap dan seterusnya ya. Jadi tolong teman-teman bisa pergunakan waktu ya sebelum hari H untuk melihat dulu ya materi ya video perkuliahan yang sudah disiapkan. Nah, untuk urutannya bisa cek di silabus ya. Nah, berkaitan dengan video perkuliahan tersebut, waktu yang teman-teman habiskan atau gunakan untuk menyimak gitu ya, itu sudah diperhitungkan ya dalam waktu perkuliahan. Jadi 50 menit ya untuk menyimak, diperhitungkan demikian. Sehingga nanti dalam kelas ya, kelas online kita itu hanya bertemu ya atau kita akan bertemu selama 100 menit begitu ya. Jadi tidak 150 menit ya untuk pertemuan online-nya karena sudah tadi di sini ya untuk menyimak video. Nah, poin selanjutnya ada tugas mingguan ya yang akan saya buatkan di emas ya ininya pengumpulannya ya, tempat pengumpulannya. Jadi tugas mingguannya itu isinya adalah teman-teman harus mengumpulkan, harus menulis dan kemudian mengumpulkan satu paragraf singkat ya yang berisi sharing pengalaman terkait materi perkuliahan. Ya, jadi ini bebas ya, pengalaman. Bisa pengalaman teman-teman sendiri, pengalaman mungkin keluarga ya atau teman atau mungkin ada yang teman pernah bercerita seperti apa begitu ya, silakan ya bebas tapi harus terkait materi perkuliahan di minggu yang bersangkutan. Ya, ini akan kita mulai minggu depan ya di minggu kedua begitu ya. Nah, lalu akan ada kuis singkat tertulis ya di sekitar sesi keempat ya, yang apa namanya seperti biasa ya, sekitar 20-30 menit waktunya. Nanti akan ada di emas juga. Lalu mengakhiri blok psikolinguistik ya akan ada UAS ya, dan ini akan saya minta berupa esai video ya. Nanti
apa namanya instruksinya menyusul ya kalau waktu sudah dekat ya, sekitar minggu ke-6 nanti kita bahas lagi instruksinya. Baik. Nah, lanjut ya. Sebenarnya apa sih psikolinguistik begitu ya? Nah, saya mengambil dua saja dari beberapa eh, apa namanya definisi yang ada ya. Silakan teman-teman boleh cari yang lain. Di sini saya ambil dari Coase. Definisi dari beliau adalah the study of the processing and knowledge representations that underlie the ability to use language and how they relate to other aspects of human cognition. Ya, jadi ada beberapa kata kunci di sini: processing, knowledge representations, underlie, ability, use language. Ya, jadi pemrosesan dan kok malah maaf. Bentar ya. Ya, jadi pemrosesan dan ini ya pengetahuan yang membuat kita bisa menjadi dapat menggunakan bahasa. Itu apa saja sih gitu ya? Ini dicari di dalam psikolinguistik. Lalu and how they relate to other aspects of human cognition. Ya, dan bagaimana ini berkaitan juga dengan aspek-aspek kognisi manusia yang lain ya, seperti memori misalnya. Nah, itu menurut Coase. Menurut Liben, the study of language processing mechanisms involves in producing and understanding language. Ya, kurang lebih sama, tapi di sini Liben menggunakan kata mechanisms ya, berbeda dari yang digunakan oleh Coase yaitu processing. Dan kemudian untuk bahasa di sini apa namanya Liben sedikit lebih memerinci ya. Jadi dia mengatakan producing and understanding language. Begitu. Jadi bahasa itu ya apa gitu ya. Jadi bisa dibagi lagi produksi bahasa dan pemahaman bahasa. Nah, produksi bahasa itu adalah ketika kita apa ya membuat begitu ya, membuat atau lebih konkretnya lagi berbicara dan menulis ya, itu producing. Lalu understanding itu adalah menyimak ya, mendengar dan membaca ya, itu kegiatan-kegiatan secara lebih detailnya. Nah, ini definisi dari Coase dan Liben. Nah, jadi intinya barangkali ini ya, kalau kita pakai bahasa Indonesia ya. Jadi pastinya kajian atau studi mengenai bahasa, ya. Lalu yang dikaji apa? Bahasa yang ada di benak manusia. Ya, jadi benak ini bukan otak begitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti di dalam buku kita atau di dalam bahan-bahan yang ada di internet dan sebagainya gitu ya, ada pembahasan mengenai otak. Kalau otak itu cenderung lebih kajiannya neurolinguistik ya, tapi kalau psikolinguistik itu benak ya. Jadi kita tidak bicara di mana ya, tapi apa ya, apa sih pemrosesannya ketika kita memahami tuturan-tuturan dalam percakapan misalnya ya. Jadi benak bahasa, benak manusia ya, dan kemudian pemrosesan yang terjadi ya, apa saja yang diproses, unit-unitnya, apa langkah-langkahnya ya, hal-hal seperti itu. Nah, jadi ini ya yang akan kita bahas nantinya secara sangat singkat dan sederhana. Nah, jadi sebetulnya psikolinguistik ini sangat familiar ya, teman-teman ya. Jadi walaupun barangkali teman-teman belum pernah dengar ya psikolinguistik sebelumnya ya, nama itu ya, nama studi itu atau bidang kajian itu mungkin baru kali ini pernah mendengar ya, baru kali ini mendengar. Tapi sebetulnya
apa yang dilakukan di dalam studi itu sebetulnya sangat familiar, ya. Jadi kenapa familiar? Karena ini poin pertama ya, bagaimana bahasa dipakai sehari-hari dan gangguan yang dapat terjadi. Nah, nanti kita akan bahas ini ya, bahasa dipakai sehari-hari. Ketika kita bicara sebagai penutur ya, produksi bahasa itu apa sih yang kita lakukan? Ya, lalu ketika kita kemudian memahami bahasa ya, ketika kita mendengar, menyimak orang yang berbicara kepada kita, misalnya, itu apa sih yang terjadi gitu ya? Dan kemudian ketika kita salah bicara, misalnya, ya, atau salah paham, begitu ya, apa sih yang terjadi? Seperti itu ya. Jadi ini sangat familiar ya. Nah, dan tadi sudah disinggung juga ya, ini fokusnya adalah pada benak dan pemrosesan yang terjadi di sana. Jadi ya apa namanya, kita tidak, barangkali untuk sebagian besar orang Indonesia kita tidak bicara otaknya gitu ya, di hemisfer mana sih gitu ya, yang ada masalah ketika terjadi gangguan apa begitu kan, tidak, tapi apa namanya, kita lebih melihat pemrosesannya ya, oh lagi nggak fokus nih, lagi ngantuk atau apa begitu ya. Jadi kemudian karena itu menjadi salah paham misalnya ya. Jadi ini sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat dekat ya dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari ya, sangat familiar. Nah, lalu sedikit teknis ya mengenai apa yang akan kita bahas di separuh semester ini. Ya, ini saya berikan ya di slide ini satuan-satuan analisis untuk psikolinguistik ya. Kita akan melihat pemrosesan bahasa pada tataran kata ya, ketika kita bisa mengatakan kata begitu ya, satu kata, dua kata, dan selanjutnya ini apa yang terjadi, bagaimana pemrosesannya. Kemudian tataran yang akan juga kita bahas adalah tataran kalimat ya, dan tataran wacana. Nah, wacana ini maksudnya lebih dari satu kalimat begitu ya, teman-teman ya. Jadi tidak selalu misalnya seperti artikel panjang begitu, tidak ya, tapi lebih dari satu kalimat ya. Jadi dua, tiga atau lebih kalimat yang padu ya, yang ada ceritanya begitu, yang ada topiknya ya. Itu juga akan kita coba bahas di blog psikolinguistik. Nah, kemudian slide selanjutnya ya. Ini topik-topik besar yang akan kita bahas ya, teman-teman ya. Jadi satuannya tadi, terus topik-topiknya ini. Ya, jadi topik pertama ada pemahaman ya, tadi sudah disinggung ya, ketika kita menyimak orang lain, apa sih yang terjadi begitu ya. Terus topik besar kedua adalah produksi ya, ketika kita berbicara apa yang terjadi, dan nanti akan juga ada pembicaraan mengenai apa namanya, katakanlah gangguan tadi ya, masalah begitu ya yang terjadi ketika kita memproduksi bahasa. Di sini akan ada pembicaraan mengenai tip of the tongue ya, dan slip of the tongue. Nah, tip of the tongue ini adalah ketika kita tahu kata yang mau kita sebutkan ya, ada nih di benak kita, saya tahu nih ya, biasanya nama orang misalnya ya, nama orang yang teman misalnya yang sudah lama tidak bertemu dengan kita ya, kita tahu, kita kenal ini orang ini, tapi namanya siapa ya gitu ya, susah gitu ya, dicari-cari malah nggak ketemu. Nah, itu ada namanya di psikolinguistik, namanya adalah tip of the tongue ya. Biasanya kalau seperti ini ditunggu saja ya, tidak usah dicari-cari terus, ditunggu saja, nanti akan ketemu ya lama-lama kata yang sedang dicari, tip of the tongue. Slip of the tongue ini adalah ketika kita melakukan kesalahan ya, kesalahannya macam-macam, bisa salah bunyi, salah posisi katanya ya, bahkan salah
apa namanya, imbuhan teman-teman. Ya, jadi slip of the tongue adalah ketika apa yang kita ucapkan itu berbeda dengan apa yang kita niatkan, gitu ya. Itu slip of the tongue. Nah, topik ketiga adalah ini yang lebih benar-benar ya, benar-benar tentang gangguan bahasa. Jadi apa namanya, ada bidang kajian sebetulnya yang lebih kecil dalam psikolinguistik ya, walaupun juga sangat sangat ramai ya. Saya katakan kecil bukan berarti tidak ramai atau tidak menarik ya, tapi maksudnya semacam apa, kita lihat ini teman-teman supaya mudah membayangkan. Jadi ada psikolinguistik ya, tadi definisinya sudah ada. Lalu di dalam psikolinguistik ada juga gangguan mengenai misalnya produksi bahasa yang terganggu ya misalnya. Nah, di sini kita akan coba melihat gangguan bahasa pada anak dan orang dewasa ya. Misalkan orang dewasa di sini sebagai ilustrasi ya, sebagai ilustrasi saja. Ketika orang dewasa itu misalnya mengalami stroke gitu ya, atau mungkin masalah-masalah yang lain yang kemudian merusak otaknya gitu ya. Di sini kemudian dapat terjadi gangguan pada bahasanya. Ya, tadinya bicaranya misalnya cepat ya, enak begitu, fasih, lancar, tapi kemudian jadi lambat ya, kecepatannya sangat-sangat berkurang. Nah, di dalam bidang kajian gangguan berbahasa ini ya di bawah psikolinguistik, orang akan kemudian para ahli kemudian melihat ya pemrosesan apa sih yang terganggu begitu. Kenapa dia jadi bicaranya pelan ya, kecepatannya pelan, jumlah kata per menitnya menjadi sedikit. Apakah kesusahan mencari kata-kata ya, menemukan kata-kata yang ingin diucapkan atau apa misalnya ya, word finding difficulty misalnya atau apa. Ya, ini akan kita coba bahas di 7 sesi yang kita miliki ya, teman-teman ya. Baik. Nah, ini sekadar apa namanya memperkenalkan saja ya. Psikolinguistik adalah kajian yang sangat-sangat eksperimental. Ya, jadi para ahli psikolinguistik meminta bantuan penutur jati ya, native speaker dari bahasa yang sedang diteliti untuk mengerjakan tugas-tugas ya atau tasks ya, biasanya kalau di artikel ilmiah ya disebutnya tasks, tugas-tugas. Nah, tugas-tugas tersebut tentu saja sudah direncanakan ya, dan kemudian nanti dari hasil itu dari data yang didapatkan mereka akan menyimpulkan apa begitu ya. Nah, jadi sangat-sangat eksperimental ya, benar-benar ketemu dengan orang ya, orangnya diminta untuk melakukan tugas-tugas bahasa. Nah, tugasnya kemudian bisa offline ya, jadi tidak dihubungkan atau tidak dicatat oleh komputer begitu ya. Ya apa tidak melihat pemrosesan secara real time ya, itu offline. Nah, sebaliknya kalau online ini mencatat performa bahasa ya secara real time. Nah, biasanya pastinya begitu ya, ini harus di apa namanya orang-orangnya begitu ya harus dihubungkan dengan komputer. Ya, bisa misalnya mengklik mouse ya, lalu yang dimainkan ya di layar komputer, tugasnya itu mencatat ya, softwarenya mencatat time reaction ya, reaction time ya, RT ya, reaction time, misalnya seberapa cepat orang mengklik iya atau tidak misalnya ya, dicatat reaction time-nya itu, jadi online ya.
Nah, lalu ini ada beberapa jenis ya metodenya secara singkat saja ada yang namanya naming test ya. Jadi ada gambar, ini gambarnya gambar apa ya disuruh disebutkan. Lalu ada grammaticality judgment, ini kalimatnya baik atau tidak ya. Menurut kamu ini kalimatnya baik atau tidak ya di dalam bahasa Anda gitu ya, bahasa yang sedang diteliti. Lalu ada juga neuroimaging ya, ini sedikit berkaitan dengan dengan neurolinguistik ya, karena biasanya juga untuk melihat bagian otak ya, tapi tidak selalu ya. Neuroimaging bisa hanya melihat pemrosesan ya. Seperti misalnya teman-teman bisa cari nanti ada ERP ya, event related ya, event related. Nah, P-nya saya lupa deh. Potential ya, event related potential. Jadi melihat apa namanya gelombang-gelombang otak ya yang diaktifkan ketika peserta melaksanakan tasks ya, mengerjakan tugas-tugas. Nah, kemudian ada yang namanya priming paradigm. Jadi peserta penelitian diberi kata pancingan ya, biasanya sederhananya demikian, kata pancingan misalnya dokter. Kemudian ada kata selanjutnya ya, misalnya nurse, dan peserta penelitian diminta untuk memutuskan ya apakah nurse ini adalah kata dalam bahasa yang bersangkutan atau bukan. Nah, jadi misalnya ada dokter, lalu nurse, lalu ada dokter, lalu misalnya duck, ya, duck bebek, ya. Nah, di situ biasanya hasilnya adalah orang lebih cepat memutuskan nurse, ya, daripada duck, ya, karena ketika orang mengakses kata dokter, ya, nurse itu juga ikut aktif ya karena ada fitur-fitur yang sudah aktif ya, kan banyak yang sama ya, nurse dengan dokter bekerja di pekerjaan terkait dengan kesehatan ya, mengurus pasien ya, berkaitan dengan pengobatan ya, hal-hal seperti itu. Jadi fitur-fitur maknanya sudah aktif ya, jadi cepat ya dibanding dengan dak. Ini udah beda lagi nih ceritanya ya, yang satu pekerjaan, yang satu hewan misalnya ya. Nah, bedanya berapa lama ya? Nggak lama sih ya, cuma apa namanya milisecond ya, milidetik. Tapi untuk psikolinguistik ini berarti ya, karena memang secara umum pada orang yang sehat akses bahasa itu sangat cepat ya teman-teman ya. Kadang cuma beda milidetik saja kalau kita mungkin sedang ngantuk gitu ya. Kalau teman-teman mungkin pernah mengalami, orang sudah tahu nih ada yang salah ya. Kenapa kamu kok jawabnya lama gitu ya. Nah, padahal kita sehat ya, cuma mungkin ngantuk atau lelah. Nah, ini cepat ya. Itu membuktikan bahwa memang pemrosesan bahasa itu sangat cepat pada orang yang sehat. Nah, jadi priming paradigm tadi kembali bedanya berapa lama Bu ya? Enggak lama, cuma 5 maaf, cuma milidetik saja, milisecond ya. Berapa-berapanya teman-teman bisa cek di artikel-artikel ya, beda-beda datanya ya, tapi secara umum sebagai ilustrasi demikian. Nah, kemudian beberapa istilah ya, ini yang akan kita temukan. Jadi tentu saja ini sama ya di bidang-bidang yang lain, ada yang namanya data. Ya, data itu adalah bukti. Ya, bukti yang misalnya dihasilkan dari eksperimen. Ya. Terus kemudian ada teori. Ya, teori adalah penjelasan ya, penjelasan tentang bagaimana sesuatu itu bisa demikian ya, kenapa sih orang kalau salah bicara ternyata ada polanya gitu ya, tidak random. Nah, itu teori ya, penjelasan. Nah, model adalah
adalah apa namanya, biasanya dia adalah semacam simulasi, ya, semacam penjelasan yang lebih spesifik, ya. Dan biasanya kalau di psikolinguistik lebih konkretnya gitu ya, model lebih konkret dari teori karena model biasanya disajikan dalam diagram. Ya, jadi ada kotak-kotak misalnya dengan tanda panah, ya, kotak-kotaknya nanti berisi modul-modul, ya, modul-modul pemrosesannya, lalu tanda panahnya itu menunjukkan arah pemrosesannya misalnya. Jadi model biasanya konkretnya demikian ya kalau di psikolinguistik. Tapi mirip dengan teori, ini adalah juga penjelasan ya. Dan seperti teman-teman bisa baca di buku Harley ya, buku yang Trevor Harley, seringkali batas antara teori dan model ini di psikolinguistik cukup blur ya, tidak jelas ya kapan ini adalah teori, kapan ini adalah model. Ya, tapi biasanya kalau model dia itu tadi ya cukup konkret ya, ada diagramnya. Nah, lalu hipotesis ya, teman-teman ya. Hipotesis adalah ide yang sangat spesifik ya, pernyataan yang sangat spesifik yang dapat diuji. Ya, jadi misalnya kalau ini maka itu. Ya, kalau terjadi ini kemudian akan terjadi itu misalnya. Nah, coba kita tes pakai bahasa Indonesia ya, penutur bahasa Indonesia. Terjadi enggak? Ya, ini bisa dites ya. Jadi pernyataan yang sangat-sangat apa namanya jelas ya, testable hipotesis. Nah, modality ya, modality itu adalah semacam bagaimana bahasa itu dilakukan ya. Jadi yang biasanya kita temukan di literatur ya, modality itu ada reading, ada speaking, ada writing misalnya ya, yang berkaitan dengan tadi ya kajian psikolinguistik, yaitu production dan comprehension. Ya, jadi modality seperti ini. Ya, bahasa itu apakah kita bicara production yang reading atau kita bicara production yang speaking misalnya. Ya, itu kan dua hal yang berbeda ya. Baik, ini beberapa istilah saja ya sebagai perkenalan. Nah, kita sudah sampai di akhir rekaman ya, teman-teman ya. Jadi rekaman ini sekali lagi merupakan rekaman perkenalan dan nanti akan bisa jadi ya, saya harap akan teman-teman lihat lagi ya dalam perjalanan kita kuliah linguistik transdisipliner di separuh semester pertama. Ya, sekali lagi dosennya adalah saya, dan kemudian silakan teman-teman kalau perlu menghubungi saya bisa WA di sini ya. Mohon sebutkan nama teman-teman, kelasnya ya, dan kalau perlu NPM. Ya, jadi Ibu, selamat pagi. Nama saya X dengan NPM XYZ. Saya peserta mata kuliah linguistik transdisipliner. Ya, setelah itu silakan teman-teman sebutkan kebutuhan teman-teman. Saya ingin bertanya mengenai ini. Begitu ya. Jadi kalau demikian kan saya tidak sulit ya mengenali teman-teman. Kemudian jika teman-teman ingin melihat tulisan-tulisan saya, ya silakan teman-teman bisa Google saja ya. Saya punya Google Scholar. Jadi dan sebagian besar dari karya yang ada di situ bisa dilihat di internet ya, bisa di Google. Kalau teman-teman tertarik silakan baca saja ya.
Nanti kalau perlu atau kalau berhubungan dengan mata kuliah kita, dengan bahasan, kalau teman-teman mau tanya ya, mau angkat di perkuliahan, silakan. Baik, terima kasih ya. Semoga lancar ya perkuliahan kita dan semoga teman-teman menikmati dan kemudian mendapatkan manfaat dari kegiatan, dari bahan-bahan yang kita lakukan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.